Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 1.100 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ancam mencopot kepala sekolah yang bersikeras tetap melakukan study tour. Satu inovasi pelayanan warga dengan memanfaatkan platform digital yang sedang tren, yakni TikTok. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan hingga kini belum ada pemanggilan polisi kepada dirinya terkait pemeriksaan kasus meninggalnya 3 orang saat pembagian makan gratis di pesta rakyat di Garut beberapa waktu lalu. Hampir 2 pekan berselang pasca insiden meninggalnya 3 orang dalam pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dengan Wakil Bupati Garut yang juga merupakan anak dari Kapolda Metro Jaya, Putri Karlina. Polisi masih belum memintai keterangan dari Gubernur Jawa Barat ataupun anak dan menantunya. Meski begitu, Deddy Mulyadi menekankan siap jika harus dipanggil untuk memberikan keterangan atas insiden tersebut. Deddy menekankan bahwa dirinya tak terlibat dalam pesta rakyat yang digelar di siang hari yang berujung merenggut korban jiwa tersebut. Ia menyebut pembagian makanan gratis di siang hari di luar agenda yang ia rencanakan. Tidak ada terhadap diri saya, walaupun saya sudah menyampaikan kesediaan untuk memberikan penjelasan. Karena kan dari sisi aspek tata kelola pelaksanaan kegiatannya, kegiatan yang direncanakan dihadiri oleh saya, kemudian kegiatan yang disiapkan makanan oleh tim saya itu malam hari Jumat jam 7, tanggal 18 Juli 2025. Sedangkan peristiwa ini terjadi kan pada siang hari jam 13. Artinya itu memang di luar perencanaan kegiatan yang saya buat. Tidak berubah, itu konsisten dari apa yang saya ucapkan awal sampai terakhir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ancam mencopot kepala sekolah yang bersikeras tetap melakukan study tour. Karena menyebut kegiatan study tour yang dilakukan sekolah adalah pembodohan publik. Hal tersebut ia lontarkan saat dimintai keterangan mengenai Wali Kota Cirebon yang disebut-sebut mengizinkan studi tur di sekolah. Deddy Mulyadi memastikan seluruh kepala daerah di Jawa Barat telah satu suara dan patuh pada surat edaran gubernur terkait larangan studi tur. Ia menambahkan para kepala daerah harus mengerti makna dari studi tur yang berbeda dengan piknik. Menurutnya, studi tur bertujuan untuk melakukan studi di luar sekolah yang sifatnya penelitian. Ia juga menggarisbawahi fakta terkait aksi demonstrasi yang berasal dari kalangan angkutan pariwisata, menunjukkan bahwa studi tur selama ini merupakan piknik, bukan proses studi. Menurutnya saat ini semua daerah di Jawa Barat memiliki fasilitas untuk melakukan studi tur yang bersifat analis dan ilmiah. Ia menegaskan akan mencopot kepala sekolah yang masih tetap mengizinkan studi tur. Yang kedua, saya sudah tegaskan, kepala daerahnya harus ngerti makna studi tur. Ini makna pendidikan. Artinya makna studi tur itu adalah proses dilakukan studi di luar sekolah yang sifatnya penelitian. Meneliti misalnya vulkanik, gunung berapi, meneliti daerah aliran sungai, meneliti sampah, meneliti sistem pengelolaan pupuk pestisida, pupuk organik, kemudian meneliti ruang-ruang yang ada yang bersifat di semesta, melihat bintang, melihat bulan. Jadi lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan kerja ke industri. Itu sebenarnya analisis studinya. Nah, sekarang ini dengan adanya demo adalah pekerja pariwisata,
dan pengelola bis pariwisata. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 1.100 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Mendagri Tito Karnavian mewakili Presiden Prabowo Subianto yang batal hadir untuk melantik secara langsung karena menerima kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pelantikan kali ini, putra daerah asal Buton, Sulawesi Tenggara, keluar sebagai lulusan terbaik IPDN Angkatan ke-32. Tito Karnavian menyebut Suwandi dan 9 orang lainnya yang masuk ke dalam 10 besar lulusan terbaik berasal dari keluarga biasa. Menurutnya, rekrutmen IPDN Angkatan 32 ini berhasil lantaran para pamong praja muda tersebut masuk IPDN karena kemampuan, bukan latar belakang orang tuanya. Ya, mereka tentu senang sekali karena 4 tahun ya di Gojlok. Saya juga pernah 4 tahun seperti ini. Tentu ini hari yang ditunggu-tunggu. Bisa lulus 1.110 dan saya sendiri bangga. Karena apa? Karena anak-anak yang masuk itu adalah sebagian besar anak-anak yang yang mohon maaf rakyat biasa ya. Tadi 10 besarnya yang nomor 1 itu anak tukang bakso loh. Iya, Suwandi dari Buton. Yang lain itu anak petani, kemudian ada anak pegawai biasa. Tito juga menyebut telah bekerja sama dengan LPDP untuk mengirimkan sebanyak-banyaknya lulusan IPDN ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan di sana. Harapannya, para abdi negara ini dapat membawa pulang pengetahuan dan jejaring internasional untuk memajukan bangsa. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, Suwandi, anak seorang tukang bakso, menjadi lulusan terbaik Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jawa Barat Angkatan ke-32. Dalam kelulusan yang disaksikan kedua orang tuanya, ia menerima penghargaan Kartika Astabrata. Saudara, hari ini 1.110 purna praja dari IPDN Kabupaten Sumedang resmi dilantik secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tentunya dari Sabang sampai Merauke, beribu cerita ini menjadi perjuangan dari masing-masing purna praja yang hari ini resmi menjadi abdi negara. Salah satu dari banyak latar belakang dari purna praja ini adalah yang saat ini bersama dengan kami. Ada Mas Suwandi begitu ya, dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, peraih Kartika Astabrata ya, lulusan terbaik dari IPDN. Tapi yang menarik, Saudara, Mas Suwandi ini ibu dan juga bapaknya berdagang bakso begitu ya. Bisa diceritakan Mas seperti apa perjuangannya nih selama di IPDN dan tadi setelah akhirnya resmi dilantik begitu ya. Perasaan orang tua seperti apa, Mas? Tentunya orang tua sangat bangga atas prestasi yang saya raih. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa orang tua merupakan seorang pedagang bakso. Alhamdulillah bisa menafkahi keluarga, bisa menafkahi saya sebagai purna praja IPDN Angkatan 32 dan bisa meraih gelar Kartika Astabrata atau lulusan terbaik IPDN Angkatan 32. Motivasinya sampai akhirnya bisa meraih lulusan terbaik dari IPDN, apakah juga melihat dari orang tua, Mas, semangat melihat kedua orang tua Mas Suwandi sendiri? Tentunya motivasi yaitu ingin sangat sekali membanggakan kedua orang tua. Orang tua yang bukan status ekonominya bagus, saya ingin mengangkat derajat mereka. Saya ingin mengangkat derajat mereka sehingga bisa untuk mencapai di titik ini, bisa mencapai sebagai lulusan terbaik IPDN Angkatan 32. Juga orang tua nih saat ini sedang makan bersama dengan Wamendagri. Barusan seperti apa tuh perasaan dari orang tua Mas Suwandi sendiri? Orang tua saya sangat terkejut, sangat senang juga bisa bertemu langsung dengan Bapak Mendagri, Bapak Tito Karnavian. Dan saat ini lagi makan bersama Bapak Mendagri, Bapak Bima Arya. Tadi juga kami diwawancara sama Bapak Bima Arya. Bapak Bima Arya juga langsung mengajak foto kami. Sebagai lulusan terbaik, Mas, apa yang ingin dibawa selanjutnya, seperti apa yang ingin dilakukan sebagai abdi negara nih, Mas? Tentunya lulusan terbaik Kartika Astabrata yang memiliki arti bintang. Kartika merupakan bintang yang artinya petunjuk atau pedoman bagi rekan-rekan saya, bagi junior-junior saya nantinya. Harapannya kami dalam dunia bekerja dapat
menjaga idealisme kami, dapat menjaga semangat pamong praja kami, sehingga dapat mensukseskan Indonesia Emas 2045. Baik, karena tadi ya betul kata pesan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kalau Mas Wandi dan teman-teman ini adalah motor dari birokrasi Indonesia. Terima kasih banyak Mas, sehat selalu, sukses terus. Kirim salam untuk kedua orang tua, sukses selalu Mas. Itu tadi saudara bagaimana kemudian semangat dari lulusan terbaik dari IPDN Angkatan ke-32 yang hari ini dilantik langsung oleh Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri. Dari Sumedang, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Saudara, satu inovasi pelayanan warga dengan memanfaatkan platform digital yang sedang tren, yakni TikTok. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, Kelurahan Kedaung, Sawangan, Depok, Jawa Barat terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu inovasinya dengan memanfaatkan platform digital yang sedang tren, yakni TikTok. Biasa, kami akan membacakan jenis-jenis layanan yang ada di Melalui inovasi terbarunya dengan melakukan siaran langsung atau live streaming, dapat memberikan informasi seputar layanan kependudukan secara cepat serta dapat berinteraksi langsung kepada masyarakat. Masyarakat dapat bertanya langsung mengenai berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, KK, serta layanan perubahan data tanpa harus datang ke kelurahan. Menunggu sahabat lain yang belum bergabung. Kemudian surat keterangan belum menikah, surat keterangan wali, surat keterangan orang tua wali, surat domisili, serta rekomendasi santunan kematian atau surat goib, surat keterangan pembuatan rekomendasi IMB non rumah, khusus untuk rumah tidak perlu rekomendasi dari kelurahan. Lurah Kedaung, Dion Wijaya, yang ikut menyapa langsung masyarakat mengatakan inovasi siaran langsung ini agar semua program kelurahan dapat secara langsung sampai ke masyarakat. Kita ingin dekat dengan warga lagi karena apa kadang-kadang kita sampaikan ke RW RT kadang-kadang juga kurang sampai ya, sehingga kita melakukan inovasi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Kota Depok atau Pemda Depok untuk disampaikan ke warga langsung tersampaikan, dan juga keluhan-keluhan dari warga tentang katakanlah sampah atau banjir atau segala macam atau pelayanan itu kami tampung. Selain menyampaikan informasi, siaran langsung ini masyarakat khususnya warga Kedaung dapat menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungannya. Siaran langsung ini rutin dilakukan setiap hari selepas jam kerja mulai pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diisi dengan berbagai permainan tradisional. Ratusan anak tampak antusias mengikuti permainan yang saat ini jarang ditemui di lingkungan masyarakat. Rangkaian Hari Anak Nasional yang ke-41 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat digelar di Desa Wisata Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Hari Anak Nasional dengan mengangkat tema kearifan lokal, menyuguhkan berbagai permainan tradisional dan mengenalkan kebudayaan masyarakat. Ratusan anak pun tampak antusias dan menikmati permainan tradisional, seperti bermain orai-oraian, kegiatan menanam padi atau tandur, melukis caping atau topi petani, dan permainan ban yang meluncur di saluran irigasi atau kini lebih dikenal dengan tabing, serta permainan tradisional lainnya yang diikuti oleh anak-anak. Bupati Sukabumi, Asep Japar mengungkapkan, di Hari Anak Nasional ini, pihaknya berharap anak-anak generasi saat ini akan mengingat dan tidak meninggalkan permainan tradisional. Kita
sedang melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional ya yang ke-41. Karena di sini banyak permainan-permainan yang tradisional. Nah, kami berharap bahwa kita itu tidak boleh meninggalkan tradisi-tradisi yang dulu. Nah, makanya hari ini kan banyak permainan-permainan yang tradisional. Begitu saya mengajak kepada seluruh bahwa pemegang HP mungkin hari ini banyak budaya-budaya itu tetap bahwa kita tetap tradisional, jangan sampai dihilangkan. Dengan mengangkat tema kaulinan budak lembur atau permainan anak kampung, diharapkan generasi muda juga mengenal permainan tradisional yang seru untuk diikuti. Ini sebetulnya selain kegiatan di sini, ini juga terkoneksi dengan Provinsi Jawa Barat. Dan di sini sengaja kita mengambil wisata di Desa Wisata Cisande karena ada beberapa kegiatan yang kita angkat dari kearifan lokal, yaitu diantaranya beberapa kaulinan budak lembur, kemudian juga ada kegiatan ngubek pulah, kemudian juga ada kegiatan tandur, di mana tandur ini mungkin untuk generasi kita kurang mengenal apa itu tandur. Jadi coba kita kenalkan di sini. Dengan melestarikan permainan tradisional menjadi langkah awal pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi mencegah kebiasaan anak dari permainan gadget seiring perkembangan teknologi dan dunia digital. Andris Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Adik-adik yang sedang membuat cincau, silakan ikuti prosesnya. Saudara, prestasi membanggakan ditorehkan oleh jurnalis Kompas TV dalam ajang bergengsi PLN Journalist Award 2024. Muhammad Syahri Romdon berhasil meraih juara ketiga dalam kategori Features Audio Visual lewat karya jurnalistiknya yang berjudul Pemanfaatan Energi dalam Budidaya Buah Naga Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan bergengsi diraih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dalam ajang PLN Journalist Award 2024. Karya berjudul Pemanfaatan Energi Listrik dalam Budidaya Buah Naga Kuning berhasil meraih juara ketiga dengan kategori Feature Audio Visual. Dalam karyanya, Muhammad Syahri Romdon menyoroti bagaimana petani buah naga kuning melakukan inovasi dengan memanfaatkan tenaga listrik untuk meningkatkan hasil panen. Teknologi elektrifikasi gariculture dengan penyinaran sinar UV di malam hari terbukti mampu mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas buah. Buah naga kuning dikenal membutuhkan perawatan khusus. Teknologi listrik menjawab tantangan ini dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Awalnya kita berusaha untuk mencari ide dan berkomunikasi dengan tim PLN di daerah Cirebon terutama. Dan ternyata memang ada beberapa kemajuan dan inovasi di bidang kelistrikan atau elektrifikasi agriculture, di mana di Kabupaten Kuningan itu ada satu buah lokasi petani yang mereka memanfaatkan energi listrik untuk penerangan budidaya buah naga kuning. Dan ternyata buah naga kuning ini tidak sembarang sehingga akhirnya butuh perawatan dan juga penanganan khusus. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi jurnalis untuk terus menghadirkan karya inspiratif yang mendorong pemanfaatan energi untuk masa depan bangsa. Di ajang PLN Journalist Award 2024, alhamdulillah di lokasi Jawa Barat, PLN Jawa Barat berhasil mendapatkan 3 penghargaan, di mana itu adalah penghargaan yang paling banyak di unit-unit di PLN di seluruh Indonesia. Hal ini tidak lepas dari hebatnya jurnalis di Jawa Barat dan tentu saja bagaimana jurnalis ini dapat mengolah dan mengkomunikasikan apa yang sudah ada di Jawa Barat, terutama terkait transformasi energi terbarukan kepada masyarakat sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Melalui karya jurnalistik yang tajam dan berdampak, energi tak hanya menggerakkan kehidupan, tapi juga menyinari harapan bagi pertanian Indonesia. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Saudara, duel pramusim antara tim papan atas Liga Dunia berlangsung seru. Berita selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, duel pramusim antara Arsenal kontra Newcastle United berlangsung seru. Dalam drama 5 gol, meriam London kalahkan The Magpies 3-2. Bermain di Singapore National Stadium, Arsenal ketinggalan lebih dulu di menit 6. Anthony Elanga membuka gol bagi Newcastle United. Arsenal mencoba bangkit. Serbuan meriam London akhirnya berbuah gol di menit 33. Mikel Merino menyamakan skor menjadi 1-1. Selang 2 menit, The Gunners membalikkan keunggulan lewat bunuh diri Alex Murphy. 2-1 armada Mikel Arteta memimpin hingga jeda. Babak kedua memasuki menit 58, Newcastle United membuat skor menjadi imbang 2-2 lewat gol yang dicetak Jacob Murphy. Namun Meriam London tak mau menyerah. Alhasil, Martin Odegaard muncul menjadi pahlawan kemenangan bagi Arsenal melalui eksekusi penalti di menit 84. Arsenal pun menang dengan skor 3-2. Pertarungan tak kalah seru terjadi kala Liverpool bersua AC Milan pada uji coba pramusim di Hong Kong. Sang juara Liga Inggris dibungkam Milan racikan Max Allegri 4-2. Digelar di Stadion Kai Tak, Hong Kong, AC Milan yang tampil menggebrak sejak kick-off unggul lebih dulu di menit 10 lewat gol Rafael Leao. Dominic Szoboszlai membawa Liverpool menyamakan skor di menit 26. Skor imbang 1-1 berakhir hingga paruh laga. Milan tampil menggila di paruh kedua. Gol Ruben Loftus-Cheek dan Noah Okafor masing-masing di menit 52 dan 59 mengembalikan keunggulan armada Max Allegri menjadi 3-1. Masa injuri menginjak waktu menit 93, The Reds Liverpool sempat menembuskan jarak menjadi 2-3 lewat tandukan Cody Gakpo. Namun, hanya berselang 1 menit, Brace Noah Okafor menyempurnakan kemenangan AC Milan 4 gol berbalas 2. Saudara, dengan berakhir informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.